Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit Konsep. Oke, gimana kabarnya dulu-duluku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, lur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah kompresi ya. Jadi kompresi pada mesin sepeda motor. Karena saya sering ada pertanyaan ya. Tanya apakah kompresi yang padat itu bisa bikin motor itu semakin kencang larinya atau semakin enak. Itu ada pertanyaan seperti itu. Jadi jawabannya ya tergantung, belum tentu ya. Saya kembali lagi tentang cara membangun sebuah mesin biar bisa enak atau biar bisa kencang itu seperti apa. Itu sebenarnya saya sudah sering membahas ya, jadi bagaimana tata cara membangun sebuah mesin. Jadi mesin itu jika ingin hasilnya itu maksimal, itu bukan dari kompresinya yang tinggi atau pistonnya yang besar atau langkahnya yang panjang atau tinggi struknya, tapi dari ketepatan kita melakukan perubahan pada mesin. Nah, itu nanti hasilnya akan bisa maksimal. Jadi intinya mesin itu butuh ketepatan ya. Jadi istilahnya itu saling berkaitan ya. Jadi bagian-bagian, ada beberapa bagian yang perlu kita lakukan perubahan itu harus harus sesuai semua. Jadi perubahannya harus sesuai semua. Jadi intinya yang bikin motor kita kencang itu bukan dari kompresi yang tinggi, tapi dari ketepatan perubahan yang kita lakukan. Jadi semuanya tepat, itu akan menjadikan mesin kita ini bisa kencang. Jadi seperti itu. Khusus untuk kali ini saya akan bahas tentang kompresi ya sebenarnya. Jadi istilahnya kompresi itu tidak menjamin motor itu bisa kencang, tetapi bukan berarti juga kompresi itu tidak menambah tenaga mesin ya. Kompresi juga bisa menambah tenaga mesin selama kita melakukan perubahan itu tepat. Jadi menaikkan kompresinya itu bisa tepat, itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Yang dibutuhkan mesin itu sesuai. Nah itu loh, jadi tepat, ketepatannya. Sekali lagi saya saya ingatkan, mesin itu dibutuhkan ketepatan. Jadi bukan nilainya yang terlalu tinggi atau perubahan-perubahan yang dilakukan pada mesin itu terlalu tinggi, itu bukan jaminan ya. Jadi yang jadi jaminan itu ketepatan. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara membuat kompresi itu yang tepat atau sesuai atau bisa menghasilkan penambahan tenaga pada motor. Nah itu untuk masalah pengukuran itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya lo ya. Silahkan ditonton atau dilihat, dicari di video saya sudah ada bagaimana cara mengukur kompresi. Untuk kompresi itu harus diukur lho, harus diukur. Kalau nggak diukur kita nggak tahu tepat apa enggaknya, itu nggak tahu. Oke, langsung saja ya kita bahas masalah kompresi. Apa sih kompresi itu? Yang dimaksud kompresi itu apa? Kompresi itu tekanan yang terjadi pada ruang bakar loh. Jadi di atasnya piston ini atau di kubahnya kop sini, ini ruang bakar. Jadi tekanan yang terjadi di ruang bakar di kop ini. Nah, yang menekan itu piston. Nah, piston itu akan menekan. Nah, menekan di sini. Maka di sini akan terjadi kompresi. Dan apa efeknya jika kompresi tinggi? Nah, kompresi tinggi itu bisa menambah akselerasi atau tarikan motor akan lebih enteng kalau kompresi itu ditinggikan. Jadi lebih enteng dari sebelumnya, dari motor standar.
Kalau kita naikkan kompresi itu bisa meningkatkan akselerasi atau kecepatan atau responnya mesin. Kita buka gas dia langsung respon cepat. Itu efeknya kalau kompresi ditinggikan. Tapi itu kompresi itu nggak asal meninggikan kompresi, harus disesuaikan dengan durasinya knock on as. Itu sangat erat sekali hubungannya antara kompresi dengan knock on as. Itu harus untuk durasi knock on as harus diperlebar. Jadi buka tutupnya ke lap itu dibikin lebih lama kalau kita kompresi sudah kita naikkan. Tapi kalau kita melakukan penaikan kompresinya nggak terlalu signifikan atau sedikit, itu nggak perlu dirubah untuk knock on as juga nggak apa-apa. Itu nggak terlalu pengaruh, cuma kita menaikkan kompresinya jangan terlalu tinggi lur ya. Kemudian hubungannya kompresi lagi itu ke oktan bahan bakar. Nah itu juga sangat erat. Jadi semakin tinggi kompresi itu harus semakin tinggi oktan bahan bakar yang kita gunakan, seperti itu. Jadi kalau kita naikkan tinggi ya, kalau bisa bahan bakarnya pakai oktan yang lebih tinggi, mungkin pakai Pertamax atau Pertamax Plus dan lain-lain, seperti itu. Makanya kalau di balap itu kan kompresinya memang tinggi-tinggi, itu bisa sampai 14, 1:14, 1:13, sekian, karena mereka menggunakan bahan bakar yang beroktan tinggi seperti Avgas itu. Kalau nggak memakai yang beroktan tinggi itu biasanya akan ngelitik, malah nggak ada tenaganya itu motor, malah ngempos nanti. Nah itu sama halnya dengan perubahan yang pada knock on as. Jika durasi knock on as-nya itu nggak sesuai atau nggak diperlebar atau nggak dibikin lebih lama atau lipnya juga nggak tinggi, itu juga akan ngempos, justru malah akan ngempos. Itu kalau kita melakukan perubahan pada kompresi yang agak signifikan ya, maksudnya. Kalau cuma sedikit, misalkan kita bikin, misalkan standarnya motor sebelumnya itu 1:6 misalkan ya, itu terus kita bikin 1:8, itu enggak masalah, kita enggak melakukan perubahan pada knock on as. Kita cukup menaikkan oktan bahan bakar, misalnya kita pakai Pertamax sudah cukup. Jadi seperti itu. Jadi misalkan kita pakai Pertamax, mungkin kalau di motor-motor CB atau GL kita kompresinya kita bikin sekitar 1:10, itu pakai Pertamax itu sudah cukup. Dan alangkah baiknya untuk durasi knock on as juga kita rubah sedikit, itu akan lebih bagus lur. Jadi tujuannya apa kita merubah knock on as? Yaitu biar tenaganya itu di RPM atas itu juga bisa keluar. Karena kalau kompresi terlalu tinggi, kalau knock on as-nya nggak sesuai atau bahan bakarnya nggak, oktannya juga nggak sesuai, itu akan tenaga atasnya juga akan ngempos atau kurang. Enak cuma di putaran bawah aja lur. Jadi tarikannya itu cepet-cepet tapi atasnya ngok lur, berat atasnya. Itu biasanya ciri-cirinya seperti itu. Kalau terlalu padat kompresi, tenaga atasnya itu nggak keluar. Kemudian ketika kita buka gas itu ngelitik di piston, itu suaranya ngelitik kayak ngeplek itu loh, rek lah. Itu ciri-cirinya terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan knock on as ataupun dengan oktan bahan bakar yang dikonsumsi oleh mesin tersebut. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Kalau motor itu cuma enak bawahnya tapi atasnya nggak enak, kemungkinan besar bisa masalah kompresi yang terlalu tinggi. Nah, cara mengatasinya yaitu kita harus melakukan perubahan pada knock on as. Kalau kita nggak melakukan perubahan pada knock on as, ya kita harus turunkan lagi. Itu makanya kompresi itu kalau bisa harus diukur. Sudah pernah saya bahas, silahkan dicari di video saya sebelumnya ya, itu sudah ada. Jadi intinya di situ lor, kompresi itu tidak menjamin motor itu harus pasti bisa kencang, enggak. Kita harus tepat membuat kompresi itu berapa itu harus tepat, dan harus yang lainnya juga harus menyesuaikan. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mau mendongkrak performa motor standar, kita mau menaikkan kompresi, itu harus sesuai. Kalaupun kita tidak melakukan perubahan pada knock on as atau
yang lainnya itu bisa, tapi jangan terlalu tinggi ya menaikkannya. Mungkin kita naikkan sedikit saja, mungkin kalau dari misalkan dari 8 kita naikkan jadi 10 atau 9, itu nanti tenaganya juga akan terasa kok. Tapi kalau kita bikin sampai 12 sampai 13 itu nggak mungkin kalau nggak melakukan perubahan pada Noknas dan bahan bakar dengan oktan yang tinggi. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana, terus kemudian bagaimana cara menaikkan kompresi. Nah, menaikkan kompresi itu, jadi kompresinya padat itu semakin tinggi piston ini. Jadi ruang di ruang bakar, volume di ruang bakar sini itu semakin sempit. Semakin sempit itu berarti semakin tinggi kompresi yang ditimbulkan oleh ruang bakar ini. Jadi ruang di sini itu loh, volumenya itu semakin sempit. Jadi kadang kan pakai piston dome. Nah, tujuannya itu mempersempit kubah ini, ruang bakar. Jadi piston dome itu kan jendong ke atas gini. Jadi sebagian masuk di ruang bakar sini. Jadi akhirnya kan sempit di sini. Nah, itu ada yang pakai seperti itu caranya. Kemudian yang kedua ada yang di ini tingginya blok ini dibubut. Jadi tingginya dikurangi, dibubut, akhirnya kan piston agak naik. Nah, agak naik. Tapi kalau naik itu pinggirnya ini harus dibubut loh ya, biar agak tenggelam sedikit dari bibirnya sini, dari bibirnya liner bureng ini ya, di blok ini. Pokoknya jangan sampai mentungul atau melebihi batasnya blok ini. Kalau melebihi ini dia akan gabrukan sama kop. Jadi kalau mentungul itu cuma yang tengahnya saja, pinggirnya ini harus diratakan dengan ini, atau lebih tenggelam sekitar 0,5 mili. Nah, itu cara memadatkannya yang kedua ya, bisa mengurangi tingginya ini dibubut. Kemudian ada juga yang membubut sini, kopnya juga sini dibubut, dikurangi. Jadi akhirnya kan dia lebih pendek ke bawah, ini jaraknya lebih dekat dengan piston, akhirnya kan sini lebih sempit. Tapi ingat, biasanya kalau kita menaikkan kompresi itu cowakan di klep ini juga harus diperdalam. Kita cowak lagi lebih dalam kayak ini. Ini juga kompresi ditinggikan tuh ya. Nah, ini mentunggul ini. Jadi cowakannya ini diperdalam. Tujuannya agar klep nanti ketika membuka pada saat overlap itu tidak menatap dindingnya piston ini. Nah, seperti itu cara mendinginkan kompresi. Jadi bisa pakai piston yang dome yang tinggi, bisa membubut blok, kemudian bisa juga membubut kop. Nah, itu 3 cara untuk menaikkan kompresi. Kemudian bisa juga kita kayak motor, misalkan motor seperti Satria F. Nah, Satria F itu pakopnya itu ada 3 lapis. Nah, itu biasanya dikurangi lapisannya, itu ditinggalkan 1 ya, jadi dibuang 2 lapis, itu tinggal 1. Itu juga akan menjadikan kompresi lebih padat untuk Satria F, seperti itu. Kemudian untuk kayak Grand itu juga, Grand itu paknya kan ada 3 lapis, itu dibuang 2 tinggal 1. Itu juga bisa untuk motor-motor standar. Untuk Grand sama Satria F untuk memadatkan kompresi itu mudah, kita tinggal packingnya. Atau untuk motor Grand itu bisa juga dengan mengganti pak bloknya, itu punyanya Legenda atau Suprafit, itu tipis harus pak bloknya. Kalau punyanya Grand kan tebel pak blok, yang belakang yang kertas itu loh, itu kita ganti pakainya punyanya Suprafit, itu sudah lebih padat kompresinya. Mungkin ada dulu yang punya motor sejenis itu, bisa dicoba. Nah, itu ya, sementara itu penjelasan saya tentang kompresi. Jadi jangan beranggapan kalau kompresi tinggi motor pasti kenceng, itu jangan berharapan ya. Itu tergantung penyesuaian untuk bagian-bagian lainnya ya. Jadi bukan jaminan hanya mengandalkan kompresi motor bisa kenceng. Tapi kalau kita melakukan perubahan kompresinya itu tidak terlalu tinggi, itu nggak masalah, nggak menyesuaikan untuk lain-lainnya, itu nggak masalah. Dan itu juga bisa akan menambah tenaga motor. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi seberapa batas ambangnya
kita melakukan perubahan kompresi atau menaikkan kompresi agar tidak melakukan perubahan atau penyesuaian part yang lainnya, seperti itu. Jadi jangan terlalu tinggi, kita tambah nilainya 2, misalkan dari 8 kita bikin 10, dari ya seperti itu. Kalau sudah dari 8 kita bikin 12 atau 11, itu harus menyesuaikan. Kalau nggak disesuaikan itu justru nanti hasilnya akan nggak baik lur, justru motor nggak bisa lari. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lur ya. Jadi intinya kompresi itu memang bisa mendongkrak tenaga selama itu tepat lur. Nah, jadi ada batas-batasannya ya lur ya. Jadi ada angka maksimalnya berapa, itu ada. Kalau kita cuman menaikkan aja ya jangan terlalu tinggi lur. Kalau ingin kenaikan kompresi itu bisa kita rasakan di mesin ya. Jadi perubahannya bisa kita rasakan, semakin enak tarikannya. Itu jangan terlalu tinggi kalau kita nggak merubah noken as. Intinya seperti itu. Kalau kita ingin yang lebih tinggi ya kita harus merubahnya noken as, biar tidak ngelidik, biar RPM atasnya, tenaga atasnya juga keluar, seperti itu. Pokoknya intinya seperti itu. Ciri-cirinya kalau terlalu tinggi atasnya itu nggak keluar, makanya kita harus melakukan perubahan pada noken as biar atasnya tenaganya tetap ngisi. Oke, sekian dulu dari saya ya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, subscribe, biar kalian gak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru tentang rubrik-rubrik mesin ataupun bodi dan dunia modifikasi sepeda motor. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.